warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok percobaan praktikum kimia mengenai percobaan aplikasi cepat poligami larutan. Mengenai yang pertama penurunan tekanan uap jenuh larutan. Yang kedua ada kenaikan titik jenuh larutan. Yang ketiga adalah tekanan osmosis. Saya Fauzia Yuliana berasal dari 12 IPA 4. Teman saya Rahmaningsi berasal dari 12 IPA 1. Kemudian ada Fauzia berasal dari 12 IPA 4, Sanusi Wahyudi berasal dari 12 IPA 4, dan Raffi Pratama berasal dari 12 IPA 4, dan sekaligus sebagai juru kamera dari awal dan sampai akhir percobaan praktikum. Sekian dari kami, kelompok praktikum kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan air yang sudah dengan ukuran air ataupun meri yang sama banyak. Yang kedua kita gunakan sendok untuk memasukkan garam. Terus tentunya juga ada garam dapur, dan juga ada cuka. Langkah yang pertama, gelas pertama adalah air murni saja ya teman-teman, nggak kita kasih cuka, nggak kita kasih garam. Jadi benar-benar air murni. Sedangkan gelas yang kedua kita kasih cuka yang udah kita siapin tadi sebanyak 1 sendok makan yang udah kita siapkan tadi. Kita kasih cuka. Ini gunanya untuk melihat perbedaan dari penurunan tekanan uap jenuh larutan. Terus ini gelas kedua ya, udah kita kasih larutan cuka. Terus untuk gelas ketiga kita kasih garam. Diaduk Kak. Nah, gelas pertama air murni, gelas kedua udah jadi larutan cuka karena udah dicampur dengan cuka. Terus gelas yang ketiga udah dikasih garam jadi larutan garam. Terus gelasnya kita tutup sama penutup. Oh ya, tadi lupa kita sebutin, kita juga gunain penutup. Kita tutup semua gelas, terus kita diamin selama beberapa jam. Selanjutnya akan kita amati perubahan dari gelas-gelas tersebut selama beberapa jam ke depannya. Percobaan kimia kita kali ini dengan tema yang pertama, tekanan uap larutan dibandingkan dengan pelarut murni. Sekarang kita akan pada percobaan pertama ini kita akan membuat es krim dengan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama ada tepung maizena, harganya berapa ya? 3.000. Terus ada garam dapur ya, bisa diambil garam mamanya di dapur mungkin. Terus ada beng-beng, kita gunakan beng-beng di sini. Teman-teman juga bisa gunakan susu kayak Indomil atau yang lain-lainnya. Jadi alternatif yang lainnya juga banyak. Terus kita gunakan batu es. Batu es ini request langsung dari Raffi Ahmad teman kami. Terus ini bukan sirup marjan ya, ini air yang didinginkan di kulkas. Terus air dingin ya, ingat air dingin. Terus kita juga menggunakan sendok. Terus juga ada kaleng. Kaleng ini digunakan untuk ngaduk-ngaduk atau memutar-mutar itu nantinya ya. Teman-teman juga bisa menggunakan kaleng yang lainnya dengan ukuran yang lebih besar. Selanjutnya kita ada baskom yang juga digunakan untuk memasukkan kaleng ini ntar ke dalam ini, terus kita putar-putar, aduk-aduk. Nah, itulah bahan dan alat yang akan kita gunakan untuk percobaan pembuatan es krim kali ini. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan review cara pembuatan es krim tersebut dari percobaan kimia kita nantinya. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah memasukkan tepung maizena yang kita udah beli tadi. Ya, masukin secukupnya saja, nggak usah banyak-banyak Kak. Itu udah kebanyakan nih Kak. Terus kita masukin beng-beng.
Teman-teman juga bisa gunain apa lagi Kak yang lainnya, cappuccino, susu dan lain-lainnya. Dokter Kak, nggak usah ketawa-ketawa, serius aja Kak. Maaf ya teman-teman. Normal. Terus kita masukin air dingin tadi juga secukupnya saja, sekental sampai ya kental. Terus kita aduk-aduk sama sendok yang udah kita siapin tadi. Diaduk-aduk terus sampai dia kental. Ya Kak, semangat Kak. Kalau airnya masih kurang bisa ditambahin, pokoknya sampai dia kental. Nggak usah terlalu encer ya teman-teman, biar ntar proses pembuatannya nggak terlalu lama. Diaduk-aduk terus. Sekedar informasi, kita gunakan beng-beng di sini juga telah memiliki rasa, nggak perlu dikasih perasa lagi dalam pembuatan es krimnya. Sebelumnya kan ada penggunaan penambahan rasa, tapi kalau kita gunakan beng-beng nggak perlu ada penambahan rasa. Ini Kak, sepertinya udah kental ya, kayak jadinya kayak gini teman-teman, lebih kurang seperti ini. Terus kita tutup, jangan lupa untuk ditutup. Yang penting ditutup dengan rapat biar prosesnya jadi cepat. Terus kita pecahin, nih batu es, pecahin lah. Dan pecahin Kak, pecahin kan? Pembuatan cara es krim dengan cara kayak gini merupakan salah satu pengembangan atau aplikasi dari pelajaran kita kimia. Jadi kita masukin ke dalam sebelumnya batunya kita pecahin dulu ya, enggak batu es maksudnya, bukan batu. Jangan lupa kita kasih garam. Tujuannya apa Kak? Kita kasih garam. Untuk percobaan yang kedua tentang tekanan osmotik. Pada percobaan kali ini kita akan melakukan percobaan dengan wortel, garam, dan gelas. Barang yang pertama tentunya air gelas yang udah diisi air. Semua airnya sama banyak ya teman-teman, dan ukuran gelasnya juga sama besar ya. Terus ada wortel, kan sebaiknya wortelnya satu biji. Tadinya karena kami kurang wortel jadi kami bagi 3 aja. Terus kita gunakan garam yang paling penting. Juga ada sendok, ada tutup untuk gelasnya nantinya ya. Lanjut aja ke cara pembuatan atau percobaan yang akan kita lakukan. Yang pertama, pada gelas yang pertama kita masukin pada gelas pertama cuman kosong ya, nggak kita kasih garam dulu. Sedangkan pada gelas yang kedua kita kasih berapa sendok? 4 mungkin kan? 3 sendok ya. Kita kasih 3 sendok. 2, 3. Sedangkan pada gelas yang ketiga kita kasih 5 sendok. Jadi perbedaannya 2 sendok ya teman-teman. 5 sendok itu bagi 2 Kak. 3, 4, 5. Sama-sama kita lihat ya, perbedaan gelas yang pertama nggak dikasih garam, airnya tetap sebanyak itu. Sedangkan gelas yang kedua sudah mulai tampak pertambahan airnya. Sedangkan gelas yang ketiga sangat banyak penambahan airnya dengan 5 sendok garam. Langkah selanjutnya kita coba masukin wortel tadi ke setiap gelasnya. Gelas yang pertama, gelas ketiga, gelas kedua, dan gelas ke 1. Terus kita tutup setiap gelasnya dengan penutup.
kasih garam tadi, sedangkan yang ini yang kita kasih 3 sendok garam, sedangkan ini kita kasih 5 sendok garam. Nah sekarang kita keluarin, kita lihat perbedaan apa yang terjadi pada wortel-wortel ini. Nah, sama-sama kita dapat lihat di sini sangat terlihat dengan jelas perbedaan yang terjadi pada wortel selama waktunya sudah diendapkan selama 48 jam lebih kurang. Dapat kita lihat wortel pertama dalam air yang tidak mengandung garam sama sekali. Ukuran yang tadinya kecil sekarang menjadi besar. Terus wortel yang kedua dengan garam yang kita beri 3 sendok, ukurannya semakin kecil, malah semakin kecil dari sebelumnya. Sedangkan yang kita kasih 5 sendok bahkan lebih kecil. Ini perbedaan yang ketiganya. Jadi yang tidak mengandung